Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we are from a group 11 with member Anissa Soleha with NIM 2003006 and Arsila Aswatunisa with NIM 2003028. Okay, in this video, we will explain the material about application of field of the differential equation. The first material will be explained by myself. Problem in mechanics on frictional forces. Frictional forces. If a body moves on a rock surface, it will encounter not only a resistance force due to the roughness of the surface. This external force is called friction. It is so is physics if the friction is given by mu and where mu is constant of proportionality called the coefficient of friction, which depends upon the roughness of the given surface and is the normal that is perpendicular force which the surface exerts on the body. We now apply Newton's second law to a problem in which friction is involved. Masalah dalam mekanika pada gaya gesekan. Jika suatu benda bergerak di atas permukaan yang kasar, benda itu tidak hanya akan menghadapi gaya hambatan udara karena kekasaran permukaannya. Gaya tambahan ini disebut gesekan. Ditunjukkan pada fisika bahwa gesekan diberikan oleh mu n, di mana mu adalah konstanta proporsional yang disebut koefisien gesekan yang bergantung pada kekasaran permukaan yang diberikan, dan n adalah gaya normal, yaitu tegak lurus yang diberikan pada permukaan benda. Kita menerapkan hukum kedua Newton untuk masalah di mana gesekan terlibat. For example, an object weight 48 is reversed from west as the top of the plane metal slab that is inclined 30 degrees to the horizontal. Air resistance in pounds is numerically equal to 1/2 the velocity and the coefficient of friction and 1/4. A. What is the velocity of the object to support after its derivation? B. If the slide is 20 feet long, what is the velocity when the object reaches the bottom? Contoh, sebuah benda seberat 48 dilepaskan dari keadaan diam di bagian atas seluncuran logam datar yang miring 30 derajat horizontal. Hambatan udara secara numerik sama dengan setengah kecepatan per detik, dan koefisien gesekan adalah seperempat. A. Berapakah kecepatan benda 2 sekon setelah dilepaskan? B. Jika panjang perusotan 24 kaki, berapakah kecepatan benda saat mencapai dasar? Solution. The line of motion is along the slide. We choose the origin at the top and the positive x direction down the slide. If we temporarily neglect the friction and air resistance, the force acting upon the object are 1. Its weight 48, which acts vertically downward, and 2. The normal force, and accepted the slide with x in an outward direction perpendicular to the slide. The component of the y parallel and perpendicular to the slide have magnitude 48 sin 30 degree equal 24 and 48 cos
30 degree equal 24 akar 3. Respectively, the component perpendicular to this line are equilibrium and hence the normal force and has magnitude 24 akar 3. Jadi, garis tegak ada di sepanjang slide. Kita memilih asal di atas dan arah X positif ke bawah slide. Jika untuk sementara kita abaikan gesekan dan hambatan udara, gaya yang bekerja pada benda A adalah 1. Beratnya 48 yang bekerja vertikal ke bawah, dan gaya normal N bekerja pada slide yang bekerja dalam arah ke atas tegak lurus terhadap slide. Komponen berat yang sejajar dan tegak lurus dengan slide memiliki besar 48 sin 30 derajat sama dengan 24 dan 48 cos 30 derajat sama dengan 24 akar 3. Masing-masing komponen yang tegak lurus terhadap slide berada dalam keseimbangan, dan karenanya gaya normal N memiliki besar 24 akar 3. Next. Now taking in consideration the friction and air resistance, we see that the forces acting on the object as moves along slide of the cloud. 1. Fy, the component, the weight parallel to the plane, having numerically value 24, since the force acts in the positive direction along the slide. We have Fy F1 equals 24. 2. F2, the frictional force, having numerically value mu n equals 1/4 24 akar 3. Since this acting in the negative direction along the slide, we have F2 equals minus 6 akar 3. 3. F3, the air resistance, having numerical value setengah V, since V besar dari 0, and this also acts in the negative direction. We have F3 equal minus setengah V. Sekarang, dengan mempertimbangkan gesekan dan hambatan udara, kita melihat bahwa gaya yang bekerja pada objek saat bergerak slide panjang adalah yang pertama, yaitu F1, komponen berat yang sejajar dengan bidang, memiliki nilai numerik 24. Karena gaya ini bekerja dalam arah positif sepanjang slide, kita dapatkan F1-nya sama dengan 24. Yang kedua, F2, gaya gesekan, memiliki nilai numerik mu n sama dengan 1/4 24 akar 3. Karena ini bertindak dalam arah negatif ke atas di sepanjang slide, maka didapatkan nilai F2-nya sama dengan minus 6 akar 3. F3 hambatan udara, memiliki nilai numerik setengah V karena V besar dari 0, dan ini juga bekerja dalam arah negatif. Kita peroleh F3 sama dengan setengah V, minus setengah V. Next. We apply Newton's second law, F equals ma. Here V equals F1 plus F2 plus F3 equals 24 dikurang 6 akar 3 minus setengah V. And M equals E by G equals 3 by 2. Thus we have the differential equation. 3/2 dV per dt sama dengan 24 kurang 6 akar 3 minus setengah V. Untuk persamaan pertama, since the object is reset from rest in the initial condition is V 0 sama dengan 0. Untuk persamaan kedua, solution equation 1 is separating variable. We have dV per 48 kurang 12 akar 3 dikurang V sama dengan dt per 3. Integrating and simplifying, we find P sama dengan 48 kurang 12 akar 3 dikurang C1 dikali E pangkat minus T per 3. Di condition 2, given C1 sama dengan 48 kurang 12
akar 3. Thus, we obtain P sama dengan 48 kurang 12 akar 3 dikali 1 kurang E pangkat minus T per 3 untuk persamaan ketiga. Kita mengaplikasikan hukum kedua Norton, yaitu F sama dengan M dikali A, di mana F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Didapatkan 24 dikurang 6 akar 3 dikurang setengah Pi. Dan M sama dengan W per G, sama dengan 3 per 2. Maka diperoleh nilai persamaan diferensialnya yaitu 3 per 2 dV per dt sama dengan 24 kurang 6 akar 3 minus setengah Pi untuk persamaan pertama. Karena benda dilepaskan dari keadaan diam, kondisi awalnya adalah V0 sama dengan 0 untuk persamaan kedua. Pada persamaan 1, dipisahkan dengan memisahkan variabel, kita peroleh dV per 48 dikurang 12 akar 3 kurang P sama dengan dt per 3. Integralkan dan sederhanakan, dan didapatkan V sama dengan 48 kurang 12 akar 3 dikurang C1 dikali E pangkat minus T per 3. Untuk persamaan kedua, diberikan nilai C1 sama dengan 48 kurang 12 akar 3. Maka diperoleh V sama dengan 48 kurang 12 akar 3 dikali 1 kurang E pangkat minus T per 3 untuk persamaan ketiga. Next, question A is as work by letting T equals to in equation 3 we find F2 sama dengan 48 kurang 12 X akar 3 dikali 1 kurang E pangkat minus T per 3 dan diperoleh equal 13,2. In order to assure question B, we integrate 3 to obtain X sama dengan 48 kurang 12 akar 3 dikali T tambah 3 kali E pangkat minus T per 3 ditambah C2. Since X 0 equals 0, C2 sama dengan minus 48 kurang 12 akar 3 dikali 3. Thus, the distance covered at time T is given by X sama dengan 48 kurang 12 akar 3 dikali T ditambah 3 kali E pangkat minus 3 per T dikurang 3. Since the slot is 24 long, the object reaches the bottom at the time T, determined from the transcendental equation. 24 sama dengan 48 kurang 12 akar 3 dikali T ditambah 3 kali E pangkat minus 3 per T, which may be written as 3E pangkat minus 3 per T sama dengan 47 ditambah 2 akar 3 per 13 dikurang T. Untuk pertanyaan A, diketahui nilai T-nya yaitu 2 dan dimasukkan pada persamaan yang ketiga dan diperoleh nilai F2-nya sama dengan 48 kurang 12 X akar 3 dikali 1 dikurang E pangkat min T per 3 dan diperoleh 13,2. Dan untuk pertanyaan yang B, diintegralkan dan diperoleh X sama dengan 8 kurang 12 akar 3 dikali T ditambah 3E pangkat minus T per 3 ditambah C2. Karena X0-nya sama dengan 0, C2-nya sama dengan minus 48 kurang 12 akar 3 dikali 3. Jadi, jarak yang ditempuh pada waktu T diberikan oleh X sama dengan 48 kurang 12 akar 3 dikali T ditambah 3E pangkat minus 3 per T dikurang 3. Karena diketahui panjang slat pada pertanyaan B yaitu 24 kaki, benda mencapai dasar pada waktu T yang ditentukan dari persamaan transendental. 24 sama dengan 48 kurang 12 akar 3 dikali T ditambah 3E pangkat minus 3 per T dapat ditulis sebagai 3E pangkat minus 3 per T sama dengan 47 ditambah
2/3 dikurang T. Next. The value of T that satisfies this equation is approximately. Thus, from equation 3, the velocity the object when the reaches its bottom is given among values by 48 kurang 12/3 dikali 1 kurang E pangkat minus 0,9 dan diperoleh 16,2. Jadi, diperoleh hasilnya yaitu 48 kurang 12/3 dikali 1 kurang E pangkat minus 0,9 dan didapatkan 16,2 untuk pertanyaan yang B. Okay, the next material will be explained by Asila Aswatunisa. To Asila Aswatunisa, time issue. Okay, thanks to moderator. For the next material, we will discuss about rate problems atau masalah kecepatan. Rate problems, in certain problems, the rate at which a quantity changes is a known function of the amount present and or the time, and is desired to find the quantity itself. If x denotes the amount of the quantity present at time t, then dx by dt denotes the rate at which the quantity changes, and we are at once led to a differential equation. Dari dalam masalah tertentu, laju perubahan kuantitas itu diketahui fungsinya dalam jumlah yang ada dalam waktu, dan diinginkan mencari kuantitasnya. Jika x menunjukkan jumlah yang ada dalam t, maka dx per dt menunjukkan kecepatan perubahan jumlah dan sekaligus persamaan diferensialnya. In this section, we consider certain problems of this type, yaitu rate of growth and decay, atau kecepatan pertumbuhan dan peluruhan. Untuk contoh soalnya, next. Untuk contoh soalnya yaitu, the rate at which radioactive nuclei decay is proportional to the number of such nuclei that are present is a given sample. Half of the original number of radioactive nuclei have undergone disintegration in a period of 1,500 years. A. What percentage of the original radioactive nuclei will remain after 4,500 years? B. In how many years will only 1/10 of the original numbers remain? Jadi, contoh soalnya, laju perubahan inti radioaktif sebanding dengan jumlah inti yang ada dalam sampel tertentu. Setengah dari jumlah inti radioaktif asli telah mengalami kehancuran dalam kurun waktu 1.500 tahun. Berapa persentase inti radioaktif yang asli yang tersisa setelah 4.500, dan yang B, dalam berapa tahun hanya 1/10 dari jumlah aslinya yang tersisa? Next. Solution. Let x be the amount of radioactive nuclei present after T years. Since the nuclei decay at the rate proportional to the amount present, we have dx by dt equal kx. Jadi kita misalkan x adalah jumlah inti radioaktif yang ada setelah T tahun. Karena inti meluruh dengan laju yang sebanding dengan jumlah yang ada, maka kita memiliki persamaan dx per dt sama dengan kx. Since x is decreasing, dx by dt kecil dari 0, kita memiliki k kecil dari 0. Maka persamaan yang kita dapatkan yaitu dx per dt sama dengan min kx. For the equation contains an unknown constant of the proportionality k, this something else appears in the statement of the problem. For we have told that half of the original number disintegration in 1,500 years. Thus half also remain at the time, and this at once give the condition x dikali 1.500 sama dengan setengah x0. Di sini, untuk persamaan yang mengandung konstanta proporsionalitas k yang tidak diketahui, maka kita menambahkan sesuatu yang lain,
muncul dalam pernyataan masalah karena kita diberitahu bahwa setengah dari jumlah yang asli hancur dalam 1500 dan setengah lagi tetap ada pada waktu itu, maka kita dapat persamaan X 1500 sama dengan 1/2 X0. Next. Separating variable, integrating, and simplifying, we have at once X sama dengan CE pangkat min KT. Kita pisahkan variabelnya lalu diintegrasikan dan sederhanakan. Maka kita akan mendapatkan X sama dengan CE pangkat min KT. Lalu applying X sama dengan X0 when T sama dengan 0, maka kita akan menemukan C sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh X sama dengan X0 kali E pangkat min KT. Lalu apply X sama dengan setengah X0, di mana T-nya sama dengan 1500. Maka kita masukkan dalam persamaan, yaitu 1/2 X0 sama dengan X0 kali E pangkat min 1500K. Lalu E pangkat min K sama dengan setengah pangkat 1/1500. Maka dapat kita temukan K sama dengan ln 2/1500. Dapatlah hasilnya 0,0046. Next. X sama dengan X0 kali E pangkat min K pangkat T sama dengan X0 kali setengah pangkat T dikali pangkat T, atau X sama dengan X0 dikali setengah pangkat T/1500. Untuk pertanyaan yang A, yaitu what percentage of the original number will remain after 4,500 years? Di sini, berapakah persentase bilangan asli yang tersisa setelah 4.500 tahun? Maka kita misalkan T-nya sama dengan 4.500 tahun. Kita masukkan ke dalam persamaan, maka didapatkan X sama dengan X0 kali setengah pangkat 4.500/1500. Maka kita dapatkan X-nya sama dengan 1/8 X0. Maka 1/8 atau 12,5% dari original number kita dapatkan setelah 4.500 tahun. Jadi jawabannya adalah 12,5%. Next. Yang B, when only 1/10 will remain. Kita misalkan X-nya sama dengan 1/10 kali X0. Maka kita dapatkan ln dari 1/10 sama dengan ln 1/2 pangkat T/1500. Kita dapatkan hasilnya itu T/1500 ln setengah. Kita pisahkan, maka T/1500 sama dengan ln 1/10 per ln 1/2. Atau T sama dengan 1500 ln 10 per ln 2 sama dengan 4985 tahun. Dikembalikan ke moderator. Thanks to Asila Aswatunisha. Thanks for attention. I'm sorry if there are errors. I'm done with. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.